Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Lukman Harahap dan teman-teman sekalian. Saya Desla Ayu Anjarwati, NIM 191221177. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang teori Adlerian dan juga wawancara. Teori konseling Adlerian mengacu pada konseling dan intervensi psikoterapi yang berhubungan dengan psikologi individu. Alfred Adler 1870 sampai 1937 adalah seorang psikolog Wina dan kontemporer Sigmund Freud. Teori konseling Adlerian lebih mengacu pada kondisi psikologis individu yang menekankan pada pemeriksaan hubungan sosial dan budaya individu. Pandangan holistik, kepribadian, mengambil tanggung jawab pribadi, berjuang untuk mencapai tujuan hidup. Pertumbuhan pribadi menuju rasa kelengkapan dan kepemilikan, karena nilai-nilai ini begitu universal. Proses konseling Adlerian fase awal melibatkan pembentukan hubungan terapeutik. Hal ini dilakukan dengan meminta kerjasama klien atau konseling, menangani dan menyelesaikan masalah dengan segera, memahami masalah yang ada, dan mengidentifikasi kemungkinan tujuan pelaksanaan konseling. Fase kedua pelaksanaan konseling melibatkan penggunaan wawancara semi terstruktur dan ukuran standar untuk menilai gaya hidup klien atau konseling, yaitu kepribadian. Berikutnya fase wawasan konseling Adlerian melibatkan membantu konseling dalam membangun kesadaran yang lebih dalam berbasis intuitif dan logika pribadi mereka, sehingga perubahan perilaku dapat diimplementasikan. Ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler, yaitu yang pertama, prinsip rasa rendah diri. Yang kedua, prinsip superior. Yang ketiga, prinsip gaya hidup. Yang keempat, prinsip diri kreatif. Dan yang kelima, prinsip diri yang sadar. Dan yang keenam, prinsip tujuan semu. Dan yang terakhir, prinsip minat sosial. Dasar teori konseling Adlerian. Adler percaya bahwa seseorang menajar tujuan hidup mereka yang menyeluruh, menarik mereka dari posisi inferioritas, ketidakaktifan, dan kelambanan ke posisi penguasaan dan penyelesaian. Banyak faktor yang mempengaruhi sifat tujuan hidup orang dan cara mereka mengejarnya, termasuk faktor keturunan, pengaruh dan prenatal, konteks sosial, ekonomi, dan budaya, kesehatan lingkungan, emosional, keluarga, dan pengalaman sekolah. Dalam proses negosiasi tujuan ini, Adler berpendapat bahwa semua orang harus menyelesaikan 3 tugas: bagaimana menemukan peran kerja yang produktif dalam hidup, bagaimana membangun dan memelihara hubungan yang dekat secara emosional dengan pasangan hidup dan anggota keluarga, dan bagaimana berkontribusi secara bermakna. Di sini saya sudah bersama rekan saya. Boleh diperkenalkan, Mbak, namanya? Nama saya Dia Ayu Putri. Baik, di sini saya akan sedikit mengkonselingi Mbak Dia Ayu sebagai seorang klien, ya. Baik, Mbak Ayu, bisa dijelaskan apa permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini? Saya tidak cocok pada kakak saya. Kakak, oke. Tentunya banyak sekali permasalahan keluarga. Bisa mungkin ketidakcocokan dengan kakak karena kasih sayang orang tua, mungkin karena uang jajan atau yang lainnya. Tetapi boleh disampaikan apa yang membuat Anda cekcok dengan kakak? Karena saya tidak
pendapat ini kakak saya membantah, jadi tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Mungkin memang sebagian orang itu pendapatnya berbeda-beda, bukan harus mengikuti Anda atau Anda mengikuti kakak Anda, tetapi semua itu bisa dibicarakan dengan baik. Contohnya orang tua sebagai penengah dan mungkin sebagai penasihat juga. Lalu apa alasan Anda tidak cocokkan itu menjadi alasan yang mungkin signifikan buat Anda? Iya. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya karena tidak cocok. Apa mungkin Anda itu tidak cocok dengan kakak Anda sudah terbiasa atau mungkin baru satu permasalahan? Ya mungkin beberapa kali sudah terjadi kesalahan seperti itu yang sama, tapi ya kalau masalah itu udah lupa ya baik lagi. Apa pernah membuat orang tua menangis perihal ini? Pernah, orang tua pernah nangis. Lalu apa yang kakak Anda lakukan setelah itu? Soalnya kan dia maksudnya umurnya paling dewasa. Ya dia diem aja. Apa ngomong Anda atau minta maaf atau Anda yang meminta maaf kepada dia? Ya dia bilang ya udah, kalau ada yang salah minta maaf. Semua itu mungkin bisa dibicarakan dengan baik. Orang tua itu sangat takut jika anak-anaknya tidak rukun atau memiliki permasalahan yang berat, karena nantinya jika sudah berkeluarga, jika ada permasalahan, banyak saudara-saudara Anda yang bisa menolong. Terima kasih Mbak Dia Ayu sudah mau saya konseling, sudah mau ya mungkin mau sedikit pendengar nasihat saya untuk Terima kasih kedepannya. juga sudah memberi nasihat yang positif. Ya, semoga keluarganya selalu di dalam lindungan Allah, selalu lancar rezeki dan dengan kakaknya bisa lebih akur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.